Ini adalah sesi permainan Magic Cheese yang saya nggak habis pikir. Ada bug, nanti di akhir saya jelaskan apa itu bugnya ya. Jarang saya merekam permainan Magic Cheese nih. Tapi karena ada sesuatu yang aneh tadi, maka saya tertarik untuk mengulas ulang apa sebenarnya yang terjadi. Di sesi ini saya tidak berhasil menjadi peringkat pertama, yang padahal saya yakin itu akan menang gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok kombinasi pasukan yang disimpun sama musuh saya yang terakhir itu kayaknya aneh banget dan nggak worth it gitu. Seharusnya nggak ada di Magic Cheese saya rasa. Dan kalau itu ternyata legal boleh ya, apa nggak semua pemain Magic Cheese pakai itu aja, formasi itu aja. Karena anehnya itu tidak terkalahkan formasi terakhirnya itu. Bahkan bukan lagi tidak terkalahkan, tidak mungkin kalah, minimal draw. Nanti di akhir akan kita lihat bagaimana saya sebetulnya nggak kalah di sesi pertarungan terakhir itu, cuman draw. Tapi karena draw itu tetap dihitung, yang darahnya duluan habis itu mati kan komandernya. Di sini saya menggunakan sinergi Wrestler. Wrestler. Dan ini di awal tadi nggak milih, nggak sengaja, dia otomatis karena saya nggak milih, jadi dapatnya ini Heroes bintang 3 di awalnya ini, Heroes harga 3 koinnya ini, si Tirot ini. Jadi ya saya lanjutin aja, saya terusin pakai sinergi ini Wrestler. Nah, jadi kuncinya guys, penonton, itu setidaknya koin yang tersisa itu kelipatan 10 ya, 10 atau 20, tidak perlu lebih dari 20, karena 30 pun tetap interest yang didapat itu maksimal cuman 2 per babak. Nah, beda sama Dota Underlord tuh ya. Dota Underlord itu interest yang didapat tiap babak itu bisa sampai 3 kalau koin kita itu ada di atas 30. Nah, di sini saya sisakan 19 karena saya pikir kalau menang kan dapat koin 1 tuh. Nah, jadi koin yang tersisa itu tuh ada di 20. Dan kalaupun toh kalah ini, nanti saya akan jual si Angelanya ini, dijual aja 1 koin kan, jadi tetap 20. Tapi kayaknya kita bakal menang ini. Nah, teman-teman pemirsa channel Hari Prabu ini, tentunya sebagai player Mobile Legends, baik itu yang mode rank, klasik, brawl maupun Magic Cheese seperti ini, tentu akan mendapatkan kesenangan tersendiri ya ketika kita memainkan game ini. Apalagi kalau menang, otomatis
senang ya. Ya begitulah hidup untuk mencari kebahagiaan ya. Ini main game ini sebetulnya kita berupaya mendapatkan kesenangan itu sedikit di bawah kebahagiaan ya. Nah, main game ini sebetulnya lebih ke mengisi waktu luang sih. Tapi kalau Anda pengangguran seperti saya, ya waktu luangnya banyak kan, jadi ya main gamenya sering. Memang di satu sisi main game ini juga nggak baik ya buat produktivitas. Nah, di sisi lain ya entah kenapa saya emang dari kecil tuh senang sekali mainkan permainan game board, konsol, komputer, sehingga dunia saya itu ya permainan, bahkan ke bawah sampai jadi jadi pola hidup, keyakinan hidup, pola gaya hidup. Saya menganggap hidup ini seperti permainan, bisa menang bisa kalah. Nah, celakanya kalau dalam dunia nyata begitu kita kalah kan rugi banget tuh ya. Nah, tapi dalam permainan ini kita kalau kalah bisa ulangi lagi. Yang sebetulnya kalau kita bisa menarik kesadaran atau sudut pandang jauh ke atas, tidak dalam sudut pandang sebagai manusia ya, tapi sudut pandang sebagai makhluk kosmis yang rentang waktunya itu ratusan bahkan ribuan tahun. Dan sebetulnya ketika kita kalah dalam hidup ya akan terulang lagi toh. Kalau Buddha dan Hindu itu menyebutnya sebagai reinkarnasi. Jadi ketika kita kalah di kehidupan saat ini, itu sebetulnya bisa diulangi ya, bisa mengulangi kembali sebagai makhluk lain mungkin, sebagai tanah, sebagai hewan, binatang, tumbuhan, atau kembali jadi manusia lagi dan dengan personal yang berbeda ya. Tapi tidak banyak ya manusia yang bisa mengingat kehidupannya di masa lalu dan kehidupannya sebelumnya. Kembali ke permainan, pemirsa channel Ari Prabu. Apa ya agar tontonan ini bermanfaat, apa kira-kira? Kita sambil membahas sesuatu yang bermanfaat. Ya mungkin kita akan mengaitkan apa efek positif dan negatif dari bermain game. Ya, efek positifnya jelas kita jadi mendapatkan kebahagiaan ya, kesenangan ketika kita memainkan permainan itu. Apalagi Magic Cheese ini terbukti ya kalau di Indonesia ini Mobile Legends ini walaupun dia bukan versi pertama dari game simulasi chess seperti ini, atau bahkan yang ranknya itu simulasi yang 5 lawan 5, tapi Mobile Legends ini cukup mendapatkan hati di masyarakat Indonesia. Banyak yang memainkan Mobile Legends di Indonesia ini. Sebetulnya sebelum Mobile Legends ya kita mengenal ada Dota 2, kemudian ada Warcraft yang versi strateginya itu ya, yang versi builder, membangun peradaban, bikin pasukan, serang kayak gitu kan. Nah ternyata Warcraft di awal dulu itu justru yang paling laku itu adalah versi MOBA-nya itu 5 lawan 5.
harusnya masih pakai Heroes Warcraft dulu. Nah, tapi setelah updatean berikutnya itu ada Dota 2. Nah, tapi Dota 2 dan Warcraft itu dimainkan di PC ya, personal komputer atau di laptop. Karena itu antar mukanya luas, petanya besar, heroes-heroesnya juga beragam, banyak ya. Tapi lebih banyak Mobile Legends sih akhirnya. Nah, tapi kalau Dota 2 itu grafisnya luar biasa. Ya, itu juga edik mengandung candu tuh ya. Ya pada dasarnya semua permainan sih mengandung candu. Itu sebabnya orang yang sudah pemain akut atau gamer ya, itu ya main lagi, ulangi lagi, begitu terus ya, karena kecanduan kan. Nah, efek positifnya itu kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan ya dengan memainkannya. Efek negatifnya ya ketika tanpa manajemen waktu yang baik, kita jadi waktu kita habis di main game gitu. Dan itu sangat merugikan sekali sebetulnya. Waktu habis cuma buat main game. Efek negatif lainnya ya kalau gamenya game PC ya, komputer, itu tentu akan menggunakan listrik yang cukup banyak kalau digunakan dalam waktu yang panjang ya. Kemudian dari sisi apa lagi kerugiannya? Malas. Ya, main game ini menyebabkan malas bagi si pemainnya itu. Jadi banyakkan main game daripada kerja. Terlepas dari berapapun usia Anda ya. Nah, saya sejak usia balita sampai sekarang hampir 40 tahun ya main game dan gagal mampu mengatur waktu gitu. Seringkali saya larut dalam permainan sehingga workflow istilahnya, bukan larut dalam pekerjaan ya, tapi larut dalam permainan. Jadi bukan workflow kali ya, play flow ya, larut dalam permainan. Ini masih utuh ya, pemainnya masih komplit, masih 8 orang, belum ada yang tereliminasi. Kali ini sepertinya di babak ini akan ada yang tereliminasi. Itu ada yang darahnya sisa 9. Ini di babak keberapa ini ya? Dimana bisa kita lihat ini babak keberapa? Ini babak keberapa ini? Dimana bisa kita lihat babaknya? Di sini lagi. Nah, di babak ini darah saya itu masih 100 pemirsa. Bayangkan, saya nggak pakai cheat, nggak bisa juga saya pakai cheat itu gimana caranya ya di Magic Cheese. Ini betulan murni ini, dan milih hero di awal itu saya nggak milih ini karena kebetulan tadi lagi ambil minum. Jadi kepilih sendiri otomatis. Ini babak keberapa nih pemirsa? Gimana kita cara kita mengetahuinya? Ya menit lah. Di menit ke-14 ini darah saya masih 100 pemirsa. Jadi masih utuh gitu. Jadi ini pede betul saya bakal jadi pemenang. Nampaknya sayangnya ini si cowoknya ini ya nggak jadi. Padahal harusnya kalau untuk heroes yang harga 1 koin itu dijadiin bintang 3 di awal harus. Ini jumlah pemain sudah pasukan sudah berapa orang ini? 8 orang. Tapi cowoknya udah nggak dapet ya.
kayaknya hijaunya ini kayaknya nggak bakal bisa jadi bintang 3 karena ini sudah pasukan jumlahnya sudah 8, tapi yang harga 1 hero harga 1 yaitu si Chow belum jadi bintang 3, jadi susah lah itu ya. Karena di babak segini nih harganya lain lagi sudah nih, harga anunya nih maksud saya probabilitas mendapatkan hero harga 1 koin itu jadi lebih kecil ya kalau di ending permainan. Nah di sini saya sempat untuk menambah sinerginya dari yang tadinya fokus di Wrestler dan Inferno Pin ini ya. Saya rencananya mau nambah pakai The Aspiran ini. Sudah ada 3 heroes yang mendukung. Tapi tampaknya entah kalau dapat ya saya jadikan, kalau nggak dapat ya saya fullkan aja di Wrestler. Ini babak sudah mau dekat-dekat di akhir, tapi si Lailanya ini masih bintang 1 pemirsa. Bintang 1. Saya heran juga kenapa nggak dapat Lailanya itu. Apakah karena sudah dibeli sama pemain lain? Nggak ada juga yang pakai Layla. Bahkan nggak ada yang pakai penembak. Nah, yang pakai penembak sudah tereliminasi. Nah ini luar biasa sekali ya Anjay. Saya baru sekali ini dalam hidup main Mobile Legend itu sampai sejauh ini di menit ke-16 itu enggak juga sih, saya pernah memenangkan permainan bersih darahnya 100. Ini kekalahan pertama. Nah, ini kekalahan pertama karena saya tadi merubah formasi ya, masukkan si nih. Nah ini nggak perlu sebetulnya si Ruby nih. Tadi ini saya masukkan maksudnya untuk dapat sinergi Weapon Master ya, tapi ternyata kurang. Wow. Nah ini sudah maksimal, ini saya sudah 9 orang pasukannya, sudah 9 orang, dan saya di sesi bonus belum ambil tambahan pasukan yang 1 itu. Tapi sudah kalah sekali tampaknya. Si ini yang mengalahkan saya tadi kali ya. Ini kata dia. Oh iya, si Angela ini dia pakai Akai. Akai ini sudah bintang 3. Saya heran Akai ini kenapa nggak bisa mati. Nah ini yang membuat saya bingung pemirsa. Ini kan tampaknya dia tinggal Akai sendiri masih bisa melawan. Oh ini lawan saya ya, kalah lagi lawan dia saya. Nah ini saya berpikir bagaimana caranya bisa mengalahkan dia. Nah akhirnya dapat ini ya, Layla. Jika Laylanya naik bintang 2, ini senjata Trisula ini saya kasihkan ke Layla. Maksudnya biar kita punya heroes yang berdampak damage-nya besar ya. Kan saya nggak ada tuh. Dari awal tadi lebih fokus ke Wrestler ya, dimana keunggulan Wrestler itu stun gitu ya. Itu pun masih kurang 1 Wrestlernya ini kita kalau ingin full bisa nambah Gatot Kaca atau si Yuzong, tergantung dapatnya apa nanti, biar Wrestlernya lebih full. Kalau Inferno-nya ini saya sudah full ya, Inferno. Menang lagi, peserta masih 4, jadi juara 4 ini sudah di tangan. Ya, itu tadi pemirsa ya, dampak positif dan negatif kita bermain game. Nah di sini saya bingung nih, ada Gatot Kaca, tapi ada juga Immortal.
Nah, sebagai pengguna commander mobil ini sebetulnya butuh immortal ya, agar ultinya si robot bisa jadi 2 kali. Karena robot saya pakai yang setelan skill ketiga, robot ini sekali nabrak damage-nya tinggi tapi dia langsung mati. Nah, tapi kalau pakai immortal ini nabraknya bisa 2 kali. Tadi saya nggak jadi pilih immortal ya, karena saya pikir ini sudah punya, sementara ini sedang dipakai sama si Trigel. Jadi tadi saya pilih Gatot Kaca agar sinergi sinergi Wrestlernya jadi full ya. Nah, saya dapat mobil 1. Iya, tuh 1 kali kan, langsung mati yang ditabraknya 2 kali. Nah, itu langsung mati juga, tapi bangkit lagi dia, karena si ini juga punya immortal ternyata, si Alpanya musuh ini. Ini kayaknya kalah lagi kita ini. Nah, saya dapat Inferno yang harga 5 nih, si God. Nah, tampaknya saya kalah di sini pemirsa. Ini harus dipakai ini God, karena God ini ya Inferno yang paling mahal ya, harganya 5. Saya memutuskan untuk membuang sinergi aspiran di sini ya. Sinergi aspiran ini Layla dan kawan-kawan ini. Nah, ini saya telat ini, akhirnya sudah nggak bisa diandalkan karena dari awal cuman nongkrong aja, jadi situ nggak pernah dipakai. Akhirnya saya jual. Robotnya mau dijadiin bintang 2 masih nggak dapet ini. Dapat Chow di babak terakhir, tapi Chow-nya kayaknya nggak bakal maksimal. Nah, lihat pemirsa, ini saya lawan Heroes Angela ini, Commander Angela ya. Lagi-lagi saya kalah sama dia, walaupun saya sudah punya Gatot dan bahkan saya punya Guinevere bintang 2, saya kasih Trisula ya. Nah, tetap kalah pemirsa, karena si Akainya ini saya heran dia tidak bisa disakiti dalam kondisi begini. Jadi Angela ini rupanya dia pakai sinergi yin yang itu ya. Kita lihat Angelanya ini pakai sinergi ini, Riverland, Kadia Riverland. Dia cuma pakai 3 sebetulnya, tapi elementalisnya ini full. Nah, si Akainya ini bintang 3 dijadikan elementalis. Jadi dia dapat 2 sinergi elementalis full sama sinergi Riverland-nya itu tadi. Itu nggak mati-mati pemirsa, saya juga heran kenapa nggak mati-mati. Sementara akhirnya ini tidak pakai tidak pakai hitam, mungkin di sini dikasih hitam si akhirnya. Darahnya masih banyak ini, 89. Siapa namanya nggak jelas, J-triple-Y, apa maksudnya tuh J-triple-Y? Nah, di sini nampaknya mobil saya bintang 2 sudah pemirsa, dan saya punya dua mobil. Ini tidak saya gunakan. Oh, saya pakai mobilnya, saya putuskan untuk keluarin si Chow karena saya pikir dia masih bintang 2, Heroes murah. Trisulanya saya kasihkan ke mobil, harapannya bisa bunuh si Akai itu. Tapi rupanya mobil saya ini prioritasnya dia nabrak Heroes musuh yang damage-nya paling tinggi. Nah, ini bukan lawan si Akai ini. Ini lawan Mirror ini sih. Darahnya 27 dia kalau kalah. Lawan si Angela tadi tampaknya masih 1 kali main lagi dia. Nah, di sini saya menang lawan Mirrornya. Di sini kita lihat si Angela lawan dia. Nah,
dia kalah, sisa 9 darahnya. Jadi pemain terakhir ini nanti saya lawan si Angela, pemirsa. Nah, formasi Angelanya ini dia dapat Inferno. Oh, dia dapat Inferno, pemirsa. Dia dapat Inferno ya. Akanya ini yang bikin saya pusing. Padahal bintang 3 dia cuma 1 ya. Kita tidak punya bintang 3 sebetulnya. Saya berharap dapat heroes yang agak kuat ya di Alucard ini barangkali. Nah, di sini saya akhirnya mau yang mengeliminasi si pemain ketiga. Dia akan juara 3 di sini. Oh enggak, saya kalah. Aduh, ternyata oh enggak, kalah kemenangan. Ya, Gatotnya sudah bintang 2. Iya, Gatotnya dilempar. Tampaknya Gatot, oh karena Gatotnya nggak pakai item ya. Oh pakai, oh tapi dipakainya telat tadi. Dia kalah karena itemnya Gatot dipindahkan, sehingga permainan ini semakin seru. Ini detik-detik terakhir perang Baratayuda, pemirsa. Saya bingung kenapa ini kok gak bisa menang, padahal dari awal sudah mendominasi. Apakah karena wrestlernya ini tidak saya kasih maksimal ya? Karena saya keluarkan si Chow tadi. Saya masih berpikir gimana caranya dia bisa menang. Padahal ini sudah full 10 orang. Duit juga stabil di 20 koin. Saya masih percayakan formasi ini. Ini sekarang saya lawan siapa? Nah, apakah saya akan tereliminasi di sini? 1, 2 kali nabrak. Saya berhasil membasmi semua pasukannya. Nah, tapi ternyata robot saya tadi itu cuma ngincar yang damage-nya tinggi, bukan yang darahnya paling tebal. Si Aka ini nggak ada, ini nggak sakit dia ini, tapi darahnya tebal sehingga damage saya sebesar apapun dianya nggak mati-mati. Heran saya, apa karena saya ada kebanyakan ini ya hero magic ya, sehingga si Aka ini dia anti magicnya bagus sekali. Nah ini tinggal sisa 2 pemain. Nah, saya pakai 10 orang. Mungkin di sini tadi kalau saya pilih Immortal mungkin bisa menang ya. Sehingga dua-duanya robotnya ini bisa nabrak 2 kali. Di sini walaupun saya berhasil dapat Alucard bintang 2, tampaknya saya masih belum bisa menang. Ini saya nggak fullin anunya ya, wrestlernya. Oh, di sini mungkin saya salah. Supaya dapat sinergi wrestler, robotnya saya keluarkan 1, sehingga tabraknya cuma 2 kali. Nah, bisa jadi di situ saya kurang ya. Nah, di sini sebetulnya saya sudah memenangkan pertandingan. Nah, saya sudah membasmi semua pasukannya, sehingga tinggal 1 orang saja, pemirsa. Dan itu adalah si Aka yang membagongkan. Si Aka yang membagongkan, yang diserang semua pasukan saya, dia tidak mati-mati, sehingga kemenangan dia hanya ditentukan oleh adu penalti. Coba bayangin, masa setebal ini darah Aka nggak bisa menang, paling cuman draw. Tapi walaupun draw, karena darah saya sisa 3, tetap saya hanya jadi juara kedua dalam permainan ini ya. Baik, itulah pemirsa momen yang menyebabkan saya tertarik untuk mengabadikan sesi Magic Chess tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, by the way, saya lagi butuh kerjaan ini. Yang punya info lowongan kerja atau yang tertarik untuk mempekerjakan saya sebagai apapun, silahkan. Kompetensi saya ada di
website saya www.ariprabu.com, huruf kecil semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.